Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk sementara kita masih menunggu dari fasilitator tim Pusdatin Bapak Ibu untuk bisa hadir bersama kita di media Zoom meeting ini. Jadi kami harapkan untuk Bapak Ibu masih bisa untuk tetap standby di ruangan Zoom-nya masing-masing. Terima kasih. Terus Sama anak Adi yang bawa speaker di salon. Ini kamera nih. Tahu sana muncul muka jelek saya sana. Baca dulu ini. Nanti kalau mau naik. Kemudian mengingatkan kembali Bapak Ibu, untuk akun nama di masing-masing peserta kami mohon juga menyertakan dengan asal sekolah atau instansinya Bapak Ibu ya. Misalkan Pak Abdul Kadir. Pak Abdul Kadir ini nanti ditulis misalkan dari SMK manakah seperti itu. Kalau di kami mungkin di tim direktorat ditulis misalnya di SMK Gina, artinya ini adalah tim dari direktorat Bapak Ibu. Jadi kami harap nanti ketika sesi diskusi Bapak Ibu, sesi bimbingan nanti dari tim Fasil lebih mudah nanti mengidentifikasi Bapak Ibu gitu. Seperti itu. Jadi mohon menyesuaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian kami mengingatkan juga Bapak Ibu, eh, karena kegiatan kita pagi ini adalah percepatan penuntasan residu data. Jadi kami harapkan Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom ini ada seperti itu. Jadi bagi sekolah Bapak Ibu yang tidak memiliki residu data, harapan kami mungkin tidak usah bergabung dulu di media Zoom ini, mengingat karena
kuota room untuk Zoom ini hanya dibatasi sebanyak 500 peserta seperti itu. Jadi mungkin ini bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu semua nanti. Jadi kalau seandainya ada yang pengen berkonsultasi terkait dengan aplikasi ijazah nanti mungkin di sesi lain Bapak Ibu ya, di sesi lain. Jadi fokus kita untuk hari ini masih di penuntasan residu seperti itu. Apakah terkait dengan residu nomor induk siswa nasional atau NISN yang ganda atau residu di nomor induk siswa nasional yang kosong ataupun mungkin terkait dengan residu di identitas kependudukan seperti itu. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu nanti sudah mengarah kepada aplikasi di manajemen ijazah Bapak Ibu, harapan kami mungkin di sesi lain nanti kita diskusikan Bapak Ibu. Apalagi memang ini waktu sekarang Bapak Ibu ya, karena hari Jumat Bapak Ibu, eh, kita perkirakan nanti mungkin di jam 11 kita akan selesai Bapak Ibu, sehingga memang harapan kami yang hadir di pertemuan pagi ini memang adalah sekolah-sekolah yang betul-betul memiliki data residu seperti itu. Mungkin itu informasi sementara dari kami Bapak Ibu. Kemudian kembali kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi nanti dengan tim fasilitator dari Pusdatin, mohon nanti untuk dokumen-dokumennya sudah disertakan Bapak Ibu ya. Misalkan untuk penyelesaian residu terkait dengan nomor induk siswa nasional yang ganda, maka nanti kita harapkan sekolah sudah menyiapkan surat pernyataan dari kepala sekolah terkait dengan siswa aktif seperti itu. Begitu juga mungkin dengan yang lain Bapak Ibu ya, mungkin kalau pengajuan untuk NISN yang kosong Bapak Ibu, jadi kita harapkan nanti Bapak Ibu di tim operator dapodik sekolah atau tim pengelola ijazahnya nanti sudah eh, membawa juga ijazah jenjang sebelumnya seperti itu. Misalkan ijazah SMPK atau senamiah seperti itu. Kemudian mungkin terkait juga dengan kartu eh, KK nanti atau kartu keluarga seperti itu. Kalau yang terkait dengan penyelesaian di residu identitas kependudukan seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu yang sebagai pengingat bagi kita semua untuk pertemuan di pagi ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami ingatkan forum ini khusus untuk penyelesaian residu terkait dengan terkait dengan residu data calon penerima ijazah Bapak Ibu. Jadi kalau masih ada sekolah-sekolah yang sampai dengan hari ini belum bisa mengajukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk penerbitan nomor seri ijazah karena masih ada residu data, maka eh, momen ini atau forum ini sangat tepat nanti untuk diikuti Bapak Ibu seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, sementara kita masih menunggu dulu Bapak Ibu tim dari Pusdatin untuk bisa bergabung bersama kita di media room ini. Isin ke rumah kamu.
Udah jadi suara Mas Rio. Angka yang bukan aman, no? Selamat pagi Bu Nur, selamat pagi Pak Ajar. Bisa mendengar suara kami Bu Nur? Pak Ajar? Bisa, Pak. Iya. Ya, Mohon, pagi, Pak. Nggih. iya, mohon arahan dari Bu Nur. Apakah kita menunggu Pak Yas dulu atau Bu Imah dulu Bu? Eh, iya, Pak. Teman-teman masih dalam perjalanan tadi. Ah, Ah, Monggo aja kalau mau dimulai sama Pak. Sebentar lagi juga sudah bergabung sih. boleh, siap. Nggih. Siap Ibu. Halo, halo Pak Hendra. Ya Bu. Iya, iya. Mohon maaf Pak Hendra. Iya. Halo.
Iya Bu, bagaimana Bu? Ya, halo, Assalamualaikum Pak Hendra. Iya, Iya Bu. ini kami dapat ini hanya itu Pak, kami dapat apa dari kepala-kepala teman-teman kepala sekolah untuk dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Kalau untuk kesalahan NISN, residu NISN itu apa-apa saja ya Pak? Eh, Kalau residu NISN, ini salah satunya ini Pak, Bu, kalau Ya. untuk terkait dengan ISN ganda, ini surat pernyataan dari kepala sekolah Bu, Oh iya, terkait iya. siswa aktif seperti Ya. itu Bu. Ah. Kemudian kalau NISN kosong, salah satunya mungkin ijazah Bu gitu, ijazah jenjang Oh sebelumnya Bu. iya. Terus kalau nicknya ya KTP ya, Iya, apa? kalau terkait dengan residu Marka ya. identitas kependudukan nanti KK Bu ya, kartu Ya. keluarga dan akte kelahiran nanti Bu kalau perlu. Iya Pak Hendra, satu kali lagi ini untuk yang jadi kekhawatiran di khususnya di Maluku Utara ini Pak, karena masih banyak sekolah yang masih residu, dikhawatirkan kalau lewat lewat yang waktu yang sudah ditentukan itu masih residu, itu yang mereka khawatirkan Pak. Itu bagaimana solusinya? Eh, ya, kalau sejauh ini belum ada arahan Bu lebih lanjut dari pimpinan Bu terkait dengan Ya. penyelesaian residu identitas kependudukan ini lewat dari tanggal 27 Mei Bu. Jadi harapan kami memang kita optimalkan dulu Bu waktu yang tersisa ini Bu. Kalau hitungan kita ini kan masih ada 7 hari Bu ya, 7 hari kerja efektif gitu ya. Untuk minggu besok masih ada 5 hari, kemudian di minggu berikutnya 26 27 gitu. Jadi mungkin ya kita harapkan nanti masing-masing sekolah masih bisa lah Bu untuk mengoptimalkan waktu yang tersisa seperti itu Bu. Ya, masalahnya kan di Maluku Utara ini daerah kepulauan, Pak. Kadang-kadang untuk menjangkau ke Dukcapil Kabupaten itu mesti tunggu keadaan laut. Kalau mereka ombak ya berarti ditunda dulu gitu. Iya Bu, jadi kalau untuk penyelesaian terkait dengan perbaikan KK Bu, sebenarnya kalau terbaru info terakhir dari Dirjen Dukcapil yang pernah kami dapatkan bisa di kantor desa Bu gitu, kantor kantor kelurahan terdekat itu bisa juga Bu Oh, gitu. Kemudian kalau pengalaman dari beberapa provinsi itu bisa juga nanti eh, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, mohon maaf, Dinas Dukcapil Kabupaten Kota itu berkolaborasi Bu dengan sekolah gitu. Jadi sekolah yang datang ke sana seperti itu Bu. oh baik, Pak. Ya, iya, Ah, iya, Pak. Ya. tergantung ini nanti Bu ya, tergantung kesepakatan kita Bu. Mungkin harapan kami memang ada kolaborasi dan sinergi antara Dinas Pendidikan dengan Dukcapil Kabupaten Kota juga Bu salah satunya gitu. Kemudian seingat kami di Dukcapil juga sudah ada Bu aplikasi-aplikasi terkait dengan layanan digital ini Bu gitu. Jadi kalau ada keinginan perbaikan data seingat kami sudah ada gitu Bu. Itu yang untuk Baik, Pak. Oke, saya pengingat. fasilitasinya Terima nanti kasih bisa nanti informasinya. Iya, ditanyakan ke Dukcapil setempat gitu. Pak Indra. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin itu dulu Bu ya. Iya, Ah, ya, ya karena ini waktu sudah pukul iya. jam setengah 9 Bu, mungkin kita mulai dulu Bu ya. Oke, ya, makasih Pak Indra waktunya. Ya baik, sama-sama Bu. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:20 Bapak Ibu, waktu Indonesia bagian Barat Bapak Ibu ya. Kalau untuk waktu Indonesia bagian Timur mungkin sudah pukul 10:20 mungkin ya, atau jam 10 lewat. Jadi izin Bapak Ibu kita mulai saja. Alhamdulillah sudah bergabung juga fasilitator kita dari Pusdatin untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. yang sama-sama kami hormati Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Bapak Ari Wibowo Kurniawan, kemudian yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu para pimpinan di lingkup Direktur SMK, kemudian yang sama-sama kami hormati juga Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan beserta staf yang hadir melalui media Zoom room meeting pada pagi hari ini, kemudian yang sama-sama kami eh, hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tim pengelola IZA SMK. Kemudian tak lupa yang kami banggakan adalah Bapak Ibu di staf Direktur SMK yang ikut membantu untuk pelaksanaan kegiatan coaching klinik pada pagi hari ini.
Pertama-tama kami ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas izin dan kesempatannya juga lah pada pagi yang berbahagia ini, Jumat di 16 Mei 2025, kita masih diperkenankan untuk berkumpul dalam rangka kegiatan percepatan penyelesaian residu data calon penerima ijazah SMK tahun 2025. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir memenuhi undangan kita pada hari ini, terutama kepada Bapak Ibu dari tim fasilitator Pusdatin yang sudah eh, dengan susah payahnya, dengan segala kerja kerasnya untuk menuntaskan residu data kita selama beberapa bulan terakhir ini dan ikut hari ini membersamai kita untuk ikut juga menyelesaikan residu data ini. Mudah-mudahan niat baik, usaha baik kita ini nanti bernilai amal di mata Allah SWT dan ini menjadi sebuah kado terbaik kita, sebuah hadiah terbaik kita bagi anak-anak kita yang mungkin di 27 Mei nanti sangat menunggu-nunggu ijazah yang sangat mereka harapkan. Dan mudah-mudahan Amin. kita harapkan apa yang kita usahakan ini memberikan Recording in progress. kebahagiaan bagi mereka nanti Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi kami sudah menyampaikan eh, apa yang menjadi latar belakang kita Bapak Ibu untuk mengundang Bapak Ibu. Jadi berangkat dari kondisi yang ada di hari ini Bapak Ibu terkait dengan eh, residu data calon penerima ijazah SMK tahun 2025 Bapak Ibu. Jadi dari data yang kami dapatkan hari ini Bapak Ibu, untuk residu data terkait dengan nomor induk siswa nasional masih ada untuk SMK itu sebanyak 685 siswa Bapak Ibu. Tersebar di masalah residu NISN ganda sebanyak 330 orang dan residu nomor induk siswa nasional kosong sebanyak 326. Ini tentu menjadi angka yang tinggi Bapak Ibu ya. Kalau kita hitung dari jumlah orang, walaupun sebenarnya jumlah siswa SMK itu untuk lulus setiap tahun itu ada sekitar 1.500.000, namun kalau kita hitung jumlah 685 ini luar biasa sebenarnya seperti itu. Kemudian juga terkait dengan residu di identitas kependudukan, dari data sementara hari ini Bapak Ibu yang tidak valid itu sebanyak 3.896 siswa SMK. Jadi ini posisi yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan kita juga Bapak Ibu ya, karena ada 3.896 siswa yang berpotensi tidak bisa menerima ijazah nanti Bapak Ibu. Sehingga harapan kita memang di waktu-waktu yang tersisa ini Bapak Ibu sampai di 27 Mei Bapak Ibu, kita masih berupaya Bapak Ibu, masih berusaha bagaimana kemudian residu data ini bisa kita tuntaskan Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian kami akan menyampaikan juga Bapak Ibu terkait dengan teknis kegiatan coaching kita pada hari ini Bapak Ibu. Jadi untuk pelaksanaan coaching klinik pada hari ini kita membagi ke beberapa breakout room Bapak Ibu, beberapa breakout room di mana untuk sementara ini ada dua breakout room dulu Bapak Ibu yang kita ini ya kita buka dulu menyesuaikan dengan jumlah fasilitator kita yang hadir. Insya Allah nanti ada 4 Bapak Ibu yang hadir nanti. Untuk sementara ini yang sudah hadir adalah eh, Pak Ajar Agung Kawindra nanti dengan Ibu Nur Hayati seperti itu. Mudah-mudahan nanti masih di perjalanan ini, mudah-mudahan nanti bisa membersamai kita juga Bapak Ibu, Ibu Imaratul Mufidah dan nanti Pak Yas Andriansah seperti itu. Eh, kita harapkan nanti Bapak Ibu bisa nanti bergabung di 4 breakout room ini seperti itu. Untuk sementara mungkin itu dulu informasi yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan eh, penjelasan teknis untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, mungkin sebelum kita mulai, kita minta mungkin arahan dari Bu Nur atau Pak Ajar dulu terkait dengan teknis kegiatan nanti. Apakah ada yang perlu disampaikan, Bu Nur, Pak Ajar? Silakan.
Cukup Mas, langsung aja Mas. Ya, baik. Baik untuk sementara, Mas Robi bisa mendengar suara saya, Mas Robi? Bisa Pak, bisa. Ya, apa kita bikin tetap bikin 4 breakout room aja dulu, Mas Robi ya? Atau kita bikin 2 dulu? Mungkin 4 saja Pak, takut nanti ada yang datang lagi ya. Boleh, boleh. Minta tolong dikondisikan Mas Robi ya untuk bisa Oke, saya memiliki sebentar. 4 breakout room. Tapi untuk sementara Bapak Ibu menunggu 2 tim hasil dari Pusdatin bergabung. Nanti Bapak Ibu yang sudah hadir silahkan bergabung dengan Bu Nur dan Pak Ajar dulu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah ada tambahan tim fasil nanti eh, silakan nanti Bapak Ibu bergabung ke Brikotum 3 atau 4 nanti seperti itu. Dan nanti mungkin dari kami di tim Fasil Direktorat nanti akan membantu Bapak Ibu nanti untuk bisa bergabung juga seperti itu. Baik, untuk pemilihan lokasi Bapak Ibu, untuk pemilihan breakout room ini kita tidak membatasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau di grup mana silahkan saja. Apakah di room 1, di room 2 atau di room 3 atau di room 4 nanti silahkan. Jadi kita tidak membatasi misalkan provinsi A harus di room 1 tidak seperti itu. Baik, mungkin itu untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, mengingat hari ini adalah hari Jumat. Jadi kita percepat saja Bapak Ibu dan kemungkinan mungkin nanti di jam 11 Bapak Ibu kita sudah break dulu Bapak Ibu, mempertimbangkan mungkin bagi Bapak yang ini ya, beragama Muslim akan melaksanakan ibadah sholat Jumat seperti itu. Dan kalau seandainya memungkinkan nanti kita coba minta pendapat dari fasil kita apakah bisa nanti diperpanjang sudah Jumat atau memang kita cukupkan sampai Jumat. Nanti kita lihat perkembangan Bapak Ibu seperti itu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan untuk penjelasan teknis untuk kegiatan di pagi ini. Kemudian kami silakan ke Bapak Ibu untuk bergabung di masing-masing breakout room. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, untuk cara bergabung di breakout room-nya, kalau yang pakai laptop, silahkan dilihat di bagian bawah, di tombol-tombol Zoom-nya itu ada kotak 4 gitu ya. Ada bacaan breakout room, atau kalau tidak muncul kotak 4, mungkin harus diklik titik 3 dulu, yang more, kemudian nanti ada breakout room, nah itu diklik breakout room, lalu pilih ruangan sementara ini 1 atau 2, pilih di antara 2 itu saja. Kalau yang menggunakan gadget atau handphone, silahkan lihat di sisi kiri atas ada kotak 4 seperti jendela itu ya. Ada persegi panjang 4 gitu ya seperti jendela. Nah, klik itu, kemudian silahkan pilih 1 dan 2 karena sementara breakout room yang aktif 1 dan 2. Nanti kalau sudah ada yang datang lagi, mungkin kita bisa buka yang ketiga dan yang keempat. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Robi. Kemudian izin mengingatkan kembali Bapak Ibu, karena fasil kita cuma 2 orang untuk pagi ini dulu Bapak Ibu. Jadi harapan kami yang akan bertanya Bapak Ibu adalah betul-betul terkait dengan residu data Bapak Ibu ya, residu data dulu. Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang memang memiliki residu data terkait dengan nomor induk siswa nasional atau residu terkait identitas kependudukan, maka itu yang kita harapkan bertanya Bapak Ibu. Tapi kalau yang terkait dengan aplikasi ijazah Bapak Ibu, ini ijazah kita sudah terbit atau ada masalah terkait aplikasi, kita sudah ngajukan SPTJM atau approve SPTJM, itu harapan kami mungkin pertanyaan-pertanyaan itu kita tunda dulu Bapak Ibu, kita skip dulu, kita fokus kepada penyelesaian terkait residu seperti itu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Kemudian karena room ini fokus untuk penyelesaian residu seperti yang kami ingatkan tadi, harapan kami bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki residu data terkait dengan penyelesaian penerbitan ijazah ini, harapan kami mungkin bisa menunda dulu untuk bergabung di room ini Bapak Ibu, mengingat kapasitas room kita hanya dibatasi untuk 500 peserta seperti itu. Nah, jadi nanti kasihan untuk sekolah yang memiliki residu data tidak bisa bergabung, tidak bisa join di room ini karena keterbatasan room tadi seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk bergabung di masing-masing breakout room. Terima kasih.
Bu Bu Nur, Pak Fajar bisa mendengar suara kami ya? Bisa Mas Hendra. Ya, kita Bisa mulai Pak. saja ya Pak Oke, Ajar, oke. Bu Bentar Yani, Mas, Bu ini Yani. kita verbalnya masih ada kendala Mas. Jadi kita ntar nunggu dulu ya Mas ya. Siap, siap. Sementara ini kita bantu masuk-masukkan aja dulu pesertanya Pak Iya, ya, Bu ya. iya. Mungkin Mas Made bisa bantu juga nanti Mbak Yani untuk masuk-masukkan peserta dulu ya. Mungkin Pak Rahmat. Ya, silakan Pak. Ini kalau terkait dengan kendala aplikasi, gimana Pak? Eh, Ya, seperti kesepakatan kita, Pak, mungkin di forum ini tidak kita sampaikan dulu, Pak, ya, tidak kita bahas dulu, karena mengingat waktu kita hari ini Jumat, Pak, kemudian eh, tim fasil dari pusat tim juga baru berdua, Pak, jadi mungkin fokus ke residu aja dulu, Pak, ya. Kalau seandainya memang sekolah-sekolah belum bisa menerbitkan ini ya, pengajuan SPTJM karena residu ini, jadi itu yang kita prioritaskan dulu, Pak. Oke, siap-siap Pak. Soalnya kelok di sistemnya Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Permisi Pak. Tanya dari iya, sini. silakan, Pak. Ini Pak mau tanya sedikit Pak. Ya, silakan Pak. Ini terkait teknis kegiatan atau udah masalah di ini Pak, di Di, residu Pak? di Nah, verbal residu kode Pak. Pak. Ini masalah residu Pak. Oh ya nanti Pak ya, nanti Pak ya, nanti. Nah, Oh gitu nggih. nanti langsung dengan tim fasil kita Pak dari Pusdatin dengan Pak Ajar dan Bu Nur nanti Pak. Oh nggih Pak. Siap. Terima kasih Pak nggih. Iya Pak. Boleh izin bertanya Pak? Eh, ini mohon maaf yang mau ditanyakan terkait residu atau terkait teknis coaching kita nih Pak? Saya ingin bertanya tentang residu Pak. Oh, residu nanti Pak. Ini silakan nanti Pak masuk ke room 1 atau room 2 Pak kalau terkait residu. Ah, dengan Pak Ajar dengan Bu Nur Hayati Pak ya. Izin Pak. Izin Pak. Ya, harapan kami kalau Bapak Ibu ingin bertanya terkait dengan residu, nanti langsung masuk ke breakout room ya. Kalau tapi terkait dengan teknis kegiatan silakan ke kami di panitia. Mungkin ini kita nggak bisa masuk ke room 1 Pak, nggak bisa masuk ke room 2 seperti itu. Tolong dimasukkan. Nah, nanti kami bantu masukkan seperti itu. Izin Pak untuk room Ya, NTB. silakan Pak. NTB room berapa Pak? Kita nggak membatasi ini Pak, room per provinsi Pak. Silakan nanti Bapak Ibu nyamannya masuk ke room 1 atau ke room 2 silakan. Siap, siap. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, maka Izin sama Pak, Pak. Ya Bu, gimana Bu? saya udah upload SPTJM tapi belum diituin dinas. Oh Belum ya, kalau diituin. itu nanti Bu ya dibahas Bu ya. Siap, Karena forum kita hari ini masih terkait residu Bu gitu. siap Pak. Ah, Makasih. ya Kalau Bu. yang masih DNT Pak, mohon izin Pak. Kalau DNT maksudnya gimana Pak? Jadi udah DNT beberapa hari belum penomoran ijazahnya belum muncul-muncul Pak. Oh ya ditunggu aja Pak kalau gitu Pak ya. Sama Karena yang belum bahasanya itu ACC paling cepat Pak, gitu SPTJM paling Pak. cepat 3 hari Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dari SMK Wijaya Surabaya, Pak, menanyakan berapa lama ya persetujuan dinas antara upload SPTJM dengan persetujuannya. Terima kasih. Paling cepat itu 3 hari ya Pak. Jadi kalau bahasa di pedoman tuh paling singkat 3 hari Pak. Jadi kalau seandainya Bapak ngajukan di tanggal 5 Mei misal, bisa jadi akan terbit nomor serinya nanti di tanggal 9 Pak. Itu paling cepat Pak gitu. Oke, terima kasih Bapak Iya Pak. penjelasan. Mohon maaf Pak, izin bertanya.
Iya Pak. Ini tentang permasalahan Pak di websitenya e-Jasa ini kami nggak bisa eh, membuat format SPTJM itu gimana ya? Kita, Oh. wait. Seharusnya bisa sih Pak, kita apa udah diperiksa ininya Pak, jaringan internetnya Pak. Takutnya Sudah nanti Pak, ada masalah di jaringan sudah Pak. kita coba beberapa Mas, kali, sudah Pak, upload SK penetapan juga sudah berhasil. Cuman data siswa kami masuk di sudah SPTJM, padahal kami belum mengunggah atau membuat SPTJM, Pak. Oh ya udah, nanti saya coba ini sounding nanti ke tim aplikasi kalau gitu Pak. Nanti saya infokan melalui Pak Kasiman nanti Pak ya, yang perwakilan Dinas Pendidikan. Bapak ini mau maaf provinsi mana nih? Ini dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Pak. Iya, nanti saya coba kabarin ke melalui Pak Kasiman nanti seperti itu. Eh, Yang tim pengelola ijazah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Itu Pak ya. oh iya, iya, Pak. insya Allah Baik, masalah ini itu sudah mohon maaf Bapak disampaikan ke Ibu, Pak Kasiman, Pak. sekali lagi kami mengingatkan Bapak Ibu ya, karena forum ini sebenarnya kita batasi hanya untuk penuntasan residu data. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke tim fasil kita, kami harapkan memang masih fokus di residu data Bapak Ibu ya. Apakah terkait dengan nomor induk siswa nasionalnya yang masih kosong, atau nomor induk siswa nasionalnya yang ganda mungkin, atau mungkin terkait dengan residu identitas kependudukan, seperti itu ya. Kalau terkait dengan eh, aplikasi manajemen ijazah Bapak Ibu ada kendala, nanti silakan Bapak Ibu nanti menyampaikan melalui tim pengelola ijazah gitu di masing-masing dinas. Kami sudah ini sudah tentu sudah ini sudah bentuk Bapak Ibu sudah ada. Nanti silakan nanti gitu. Jadi nanti dari tim dinas nanti akan menyampaikan ke kami dan kami akan teruskan nanti ke tim aplikasi nanti seperti itu. Gitu Bapak Ibu ya. Karena pertimbangan waktu Bapak Ibu, takutnya nanti pertanyaannya banyak membahas terkait aplikasi satu sisi, target kita untuk menyelesaikan residu ini tidak tercapai Bapak Ibu, seperti itu. Izin bertanya boleh? Kalau ini pertanyaan terkait residu data Pak, silakan nanti Pak gabung di breakout room Pak ya. Oh, saya itu kan kemarin udah ikutan Zoom residu data yang siang tuh. Iya Pak. Yang terkait dengan residu kependudukan. Nah, terus ibu fasilitatornya pun sudah nyaranin untuk hubungin ke pusat yang di Dukcapil. Iya. Nah, namun setelah saya sudah WA tapi tidak ada respon, harusnya gimana ya? Respon Ikut maksudnya dari lagi. Dukcapilnya Pak? Yang di Dukcapil pusatnya itu nggak ada respon. Iya, Saya kalau WA itu. ini Bu Pak, kalau masalah perbaikan data Pak itu adanya di Dukcapil Kabupaten Kota Pak. Ya ini Dukcapil itu Kabupaten kan Kotanya sudah dihubungi belum Pak? sudah Pak, sudah diproses sama yang bersangkutan sama keluarga. Cuman maksudnya ini kan udah 2 minggu masih terkendala seperti itu. Nah, mungkin ada bantuan dari tingkat pusat atau gimana gitu Pak, biar lebih cepat itu maksudnya. Oh gitu ya. Jadi gini Pak, harapan saya nanti usulan saya, pastikan lagi Pak ke Dukcapil Kabupaten Kota bahwa data itu memang sudah sinkron nanti dengan data Dukcapil yang di Kemendagri Pak, yang pusat Pak, seperti itu. Khawatirnya data itu baru diperbaiki di kabupaten kota aja Pak gitu. Jadi tidak sampai informasi perubahan itu ke Dukcapil pusat. Nah, sehingga kemudian ketika Pusdatin melakukan perbaikan data, apa datanya tidak sesuai Pak gitu. Misalkan namanya sudah diubah gitu ya. Ternyata perubahan nama itu hanya ada di
aplikasinya Dukcapil Kabupaten Kota gitu, tidak disampaikan perubahan nama itu ke Dukcapil eh, pusat atau yang Dirjen Kemendagri Pak gitu. Dan itu yang menjadi Oh iya. masalah kemudian Pak. Jadi ketika operator dapodik sekolah mengajukan perbaikan ke Verpal PD, tetap nanti datanya nggak berubah Pak, seperti itu. Iya. Pak. Karena di Dan pengalaman saya Izin sendiri Pak. Pak, tahun ini anak saya sebenarnya ikut di PPDB Madrasah DKI seperti itu Pak. Ternyata kakak yang tersimpan di Dukcapil Kemendagri itu masih kakak lama Pak. Padahal kita udah melakukan perubahan kakak baru di Dukcapil Kabupaten, di kota, tapi ternyata nggak terbaca gitu. Mungkin datanya kalau perkiraan kita sementara nyangkutnya masih di Dukcapil kota Pak, seperti itu. Dan mungkin bisa jadi kasusnya sama itu dengan Bapak Ibu yang lain nanti gitu. Jadi pastikan lagi bahwa perubahan kakak itu sudah sampai informasinya ke Dukcapil Kemendagri seperti itu Pak kalau dari saya. Izin Pak Rahmat untuk berbagi. Izin Bapak. Pak, kalau gitu saya Izin kan Bapak mau bertanya. berarti akan nunggu, berarti saya tinggal nunggu aja berarti ya Pak ya? Iya, itu dipastikan Tidak lagi usah. Pak ya ke Dukcapil Kabupaten Kotanya itu kalau memang data itu sudah disinkronkan dengan Dukcapil Kemendagri Pak gitu. Siap Kalau bisa Pak. Bapak Berarti pastikan saya lagi gitu izin Pak ya. Pak. Ya, berarti saya nggak perlu ikut Tanjung berarti Pak ya? Iya nggak usah Pak kalau gitu. Ya, siap Pak, makasih. Kalau bisa hari ini, kalau bisa dipastikan lagi Pak kalau memang itu dari eh, pihak Dukcapil itu sudah disampaikan Pak gitu ke ini ke Masuklah kan nukil di Kemendagrinya seperti alamat itu. bala grup. Siap. Izin berbagi nih Pak. Makasih Pak. Pak, izin berbagi. Aduh, masalah ijazah dah kami dah. Ayo. Halo, Pak Rahmat. Satu-satu Pak ya, satu-satu Pak ya. Izin berbagi nih dengan yang kasus Pak Ramdan tadi Pak. Boleh Pak? Nah, sama nih Pak Muhammad Ramdan izin berbagi ya. Saya Heri dari SMK Negeri 1 Anyar. Nah, kemarin untuk mengurus data residu kependudukan ya. Saya memang ikut langsung Pak dengan orang tua mengantar ke Dukcapil Kota waktu itu. Semua data itu memang sudah sama ya dengan Dukcapil, sudah apa namanya? Istilah kemarin saya minta di barcode ulang itu sudah juga, tetapi di Perpal data ternyata masih belum ada yang perubahan gitu, artinya masih residu. Nah ternyata itu saya perbaiki di NISN Pak Ramdan, masih ada nggak Pak Ramdannya nih? Halo. Ya Pak Ramdan. Nah saya perbaiki itu di mana? Di NISN. Memang yang salahnya tuh di NISN. Nah setelah saya perbaiki di NISN, alhamdulillah tuh Pak valid. Gitu. Kalau di NSN-nya Pak berarti pengajuan baru atau gimana Pak? Bukan, di web NISN-nya Pak, bukan di Perpal PD. Bapak izin Bapak, kasusnya sama. Ini dari SMK Mandala Sila Palu. Akhirnya NISN-nya dia bermasalah. Alhamdulillah pada itu Jojo. Tapi Bapak itu websitenya yang NISN itu tidak bisa saya akses Pak. Ya memang suka kayak gitu Bu. Saya juga kemarin terus coba gitu ya, buka-buka terus itu. Iya betul. Jadi ya. udah saya input berhasil, pas mau input terakhir gagal lagi. Saya sudah input tuh 1 minggu tapi tidak berhasil terus. Jadi kalau boleh Ya, sorry Bu. dari pusat bagian NISN-nya kami bisa kerjakan Iya. perbaiki data di website NISN, tapi tolong itu servernya diperbaiki dulu karena kami juga kesusahan mau perbaiki. Kami juga sudah dampingi anak-anaknya ke Dukcapil perbaikan data dan jauh tempatnya, tapi tetap tidak ada perubahan. Kami juga sudah diminta di push untuk segera menyelesaikan ijazah, tapi tidak bisa kami selesaikan bagian SPTJM karena masih ada residu. Kami mau kerjakan sendiri Bapak lewat NISN perbaikan, tapi servernya down terus Pak. Saya sudah mencoba 1 minggu lebih, down terus, tidak pernah berhasil. Iya betul Bu, saya juga kemarin kayak gitu Bu. Ya mudah-mudahan sih dari Pusdatin tuh. Jelek sekali servernya, jadi sebenarnya ini tidak akan jadi masalah kalau seandainya operatornya itu kayak servernya, kemudian yang kedua itu ijazah. website yang kita akan akses itu semuanya gampang. Sebenarnya tidak sesulit ini, tidak seribet ini. Cuma ini bingung semua. Kita harus berhimpun kepada Dukcapil. Di Dukcapil datanya sudah benar,
tapi di Verval PD belum benar. Kami mau perbaiki harus menunggu lagi. Saya sudah mengajukannya di bagian Telegram, di grup Telegram perbaikan data, tapi belum ada follow up karena harus mengantri. Mau perbaiki sendiri, servernya down terus, Pak. Pak bagi kan langsung bagi kimenyo. Di kojutannya poksinya kan langsung inyo tentu ijazah tentu. Apa itulah Bang Pria? Mohon izin Bapak-Bapak Kan Ibu, dulu kalau memang masalahnya di identitas, asalkan siswa sudah mengirimkan bukti perubahan di dapil, langsung aja perbaiki di Verval PD aja. Kalau di kami nggak ada 1 hari selesai. Nah, jadi perbaikannya di Verval PD. Ini Bapak di bagian Verval PD-nya saya tidak bisa lagi mengedit bagian Ya, NIK-nya karena ini kan jadi gini, kalau NIK-nya sudah di-create, NIK itu tidak selama tidak salah NIK-nya, nah itu bisa diperbaiki langsung di Verval PD-nya. ya, ini masalahnya gini Pak, ini memang masalah dari Dukcapil. Kebetulan ini data anaknya tertukar. Jadi data di kartu keluarga itu sudah terprint, tapi nomor NIK-nya itu nomor NIK-nya kakaknya. Di KTP-nya nomor NIK-nya kakaknya, tapi namanya atas nama siswa tersebut. Nah, kami sekolah menginputkan berdasarkan kartu keluarga. Tapi ternyata nggak sinkron namanya dengan tanggal lahirnya lah. Kami follow up ke Dukcapil. Ternyata Dukcapilnya yang mengiyahkan bahwa mereka salah menginput. Lalu kemarin kami dikirimkan sudah nomornya, kami foto nomor NIK-nya yang benar. Tapi kami mau menginput aja sudah tidak bisa di VPD, tidak bisa diedit. Kami coba di NSF, itu servernya down terus, bisa terakses 1 kali. Dia kan ada 3 tahap tuh sampai dia nanti yang finalnya. Tahap pertama itu sampai saya coba sampai subuh Pak, sudah berhasil. Mau ke tahap kedua gagal lagi, servernya hilang lagi. Begitu terus. Pernah 1 kali sudah sampai di tahap ketiga, sudah mau mengajukan perbaikan data, servernya down lagi. Kami harus mengulang lagi. Jadi pekerjaan operator kan kalau di sekolah bukan cuma operator Pak, mohon maaf, kami juga guru. Jadi kalau kami harus fokus pada hal tersebut, wah pekerjaan kami lain jadi berantakan Pak. Jadi pekerjaan kami jadi susah gitu. Nah, jadi operator ini karena sebenarnya ada website yang membantu menurut saya, tapi itu kenapa down terus gitu Bapak. Kami juga sudah mengajukan ada grup Telegram untuk perbaikan data, tapi di situ diinformasikan jangan bertanya kapan selesai karena semuanya antri. Jadi bingung juga kami operator. Dari sisi lain sekolah juga harus menyelesaikan, tapi di sisi lain kami terkendala karena ada residu. Nah, residu itu mau kami kelarkan, tapi kami harus menunggu ketidakpastian, mau kami selesaikan sendiri, tapi tidak bisa Bapak. Seperti itu. Ya, mungkin izin memberikan informasi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya alternatif kanal untuk perubahan ini banyak Bapak Ibu ya. Banyak Bapak Ibu. Salah satunya memang yang kita inisiasi saat ini melalui coaching klinik. Selain itu bisa juga nanti melalui ULT Bapak Ibu, ULT Kemendikbud. Jadi hari ini sebenarnya ada layanan ULT juga Bapak Ibu terkait dengan penuntasan dasar residu seperti itu. Kemudian antara operator Dapodik Dinas Bapak Ibu dan Pusdatin juga sudah memiliki WA Group Bapak Ibu. WA Group Verval PD. Jadi nanti kalau ada persoalan-persoalan terkait dengan residu data bisa nanti dibantu oleh operator Dapodik Dinas Bapak Ibu melalui WA Group itu. Jadi kalau seandainya persoalan-persoalan itu tidak bisa dibantu oleh operator Dapodik Dinas, maka nanti Pusdatin yang akan bantu melalui WA Group itu nanti. Jadi silakan nanti Bapak Ibu di masing-masing sekolah nanti berkoordinasi juga nanti dengan operator Dapodik Dinas gitu, seperti itu. Kalau dari informasi yang pernah kami dengar itu ada 100 pengajuan perbaikan data yang bisa disetujui Bapak Ibu tiap hari di WA Group itu. Jadi itu mungkin salah satu opsinya. Kemudian mungkin salah satu opsinya lagi seperti ini. Kemudian juga melalui mungkin Instagramnya juga bisa itu Bapak Ibu. Melalui Instagramnya Pusdatin juga bisa disampaikan seperti itu. Iya, Bapak, kami kebetulan saya sendiri kan sudah mengurus ini dari bulan April Pak, karena anaknya kan jauh. Jadi kalau mau ke kampungnya itu pengurusan itu sekitar 5 jam. Terus dari kampungnya 5 jam mau mengurus lagi ke pusatnya dia bagian kabupatennya itu dia harus menempuh jalannya 10 jam. Perjalanannya jauh. Nah, Bapak, saya ini sudah konsultasi, saya ini sampai sudah turun tangan mengurus. Makanya saya hadir di grup karena dari dinas bilang coba tanya
ke Binar ini bagaimana jalan keluarnya. Karena mungkin dalam sisi saya melihat kami itu harus selesaikan pekerjaan kami, yaitu ijazah. Ijazah itu harus selesai. Jadi ijazah saya ini tinggal satu anak ini saja yang bermasalah dan ternyata itu masalahnya memang dari Dukcapil yang salah Ini masalahnya di mengprint. Dukcapil, bukan masalah di ini, di kita. Di Dukcapilnya bermasalah, akhirnya akhirnya menjadi residu Pak, karena saya menginputnya sesuai Dukcapil, ternyata Dukcapilnya salah mencetak kartu keluarga Iya, gitu. kalau terkait itu kan bisa diajukan perbaikan, Bu ya. Perbaikan Nah, kata jadi gitu. cetakannya itu Pak, kemarin saya cek dia di aplikasinya benar Dukcapilnya, tapi cetakannya itu salah. Itu juga kemarin saya bingung. Udah Mereka mencetak dikonfirmasi kartu belum, Bu, ke keluarganya pihak Dukcapilnya, Bu, terkait hal ini? sudah, sudah, sudah. Terus infonya Malahan gimana, Bu? kalau dari ini Dukcapil bilang tidak masalah. Kemarin saya sudah difotokan nomor NIK-nya Pak, jadi tinggal input. Nah, saya ini mau menginput nomor NIK-nya tapi tidak tahu bagaimana caranya menginput Pak untuk perbaikan datanya. Jadi kemarin sudah difotokan saya nomor NIK-nya untuk diinputkan yang benarnya. Karena kemarin salah yang mereka cetak, jadi sudah diberikan yang benarnya. Ini saya mau menginputnya lagi Bapak. Nah, Oh gitu. Ya menginputnya ini udah nanti kemarin, ini Bapak, Ibu silakan iya. nanti gabung di breakout room. Ini kan sudah kita buka nih 1 dan 2 breakout room. Silakan nanti sampaikan ke Pak Ajar dan Bu Nur Hayati juga, Pak, Bu gitu terkait masalah ini. Kalau memang terkait Oke, dengan Pak. penginputan ini ya, NIK seperti itu. Ah, Tapi kami dari pastikan lagi SMK Bu, Negeri 1 Bu, Mangalui Siwak, Pak. ya sebentar Pak. Dari Nesta. Jadi yang ingin kami pastikan lagi Bu, pastikan lagi data yang sudah diubah oleh Dukcapil Kabupaten Kota tadi Bu sudah sinkron Bu sampai ke Dukcapil Dirjen Kemendagri seperti itu. Karena data padanan yang digunakan oleh Pusdatin itu adalah data yang ada di Dukcapil Pusat Bu seperti itu. Itu kuncinya awal Iya. Bu. Jadi seandainya Ibu tadi sudah melakukan perubahan KK, pastikan lagi ke Dukcapil Kota atau Kabupaten itu ini data KK-nya udah sampai belum ke Dukcapil Pusat yang punyanya Dirjen Kemendagri gitu. Sehingga nanti ketika Kebetulan sudah, sudah ya kebetulan nanti sudah kalau saya cek Bapak, sudah saya ah, cek di provinsi, saya sudah cek ke provinsi. ya udah Kemarin saya cek provinsi sudah dapat dia punya itu Pak. Tinggal ini saya mau menginput perubahannya ya udah kalau untuk di seperti itu eh, ijazahnya Pak. saran kami ibu masuk aja nanti ke breakout room yang ada gitu ya, ada room 1, ada room 2 Oh seperti iya. itu. Itu bebas Jadi ya, Pak, nanti masuknya. sampaikan ke Pak Ajar, ke Bu Nur seperti itu ya. Baik Bapak. Gitu ya Terima Bu kasih ya. Iya. Bapak. Ya. Untuk masuk ke dalam room, Pak, bebas itu ya, Pak. Iya bebas, nggak diatur. Oke, Nggak Pak. diatur. Kemudian ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu karena kemarin ini ada pertanyaan-pertanyaan juga ya yang terkait dengan kondisi residu. Kadang saya lihat ini ada operator sekolah atau mungkin tim sekolah yang nggak tahu kita punya residu nggak, nah, kan itu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di eh, Nah, makanya dashboard verbal ijazah Bapak Ibu ya, nah, di verbal itu memanfaatkan ijazah. ini apa kependudukan. Iya. Jadi di sini bisa terlihat Bapak Ibu, ini ada opsi-opsi pilihannya Bapak Ibu. Apakah nanti Bapak Ibu pengen melihat di residu nomor induk siswa nasional seperti itu ya. Misalkan ini kita ambil contoh untuk Sumatera Utara, misal kayak gitu ya. Ini Sumatera Utara masih ada residu NISN-nya kosong, ada 8 anak ya. Kemudian SN kandanya ada 11, kita buka. Untuk kita buka ya. Ini posisinya ada di Deli Serdang satu Bapak Ibu. Nah, ini. Di Deli Serdang ada satu. Di mana ini posisinya? Sebentar kita lihat. Ini posisinya ada di Hamparan Perak. Nah, ini ada, mohon maaf. Ini tadi kok sebentar. Kementeriannya pilih Kemendikbud, kemudian jenjangnya pilih Dikmen, kemudian bentuknya pilih eh, SMK nanti, kemudian untuk ininya prosesnya terapkan nanti seperti itu. Jadi kami tadi sudah ambil contoh Sumatera Utara ya, Sumatera Utara. Alhamdulillah. Maaf, ini jaringan seperti kayak ini.
Ini contoh kita ambil di Deli Serdang ya, Deli Serdang. Deli Serdang. Aduh, mohon maaf. Ini jaringan Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, jadi di Deli Serdang ada, kalau kita lihat nanti satu sekolah, misalnya Hamparan Perak gitu ya, Kecamatan Hamparan Perak. Ini sekolahnya mana nih? Sebentar kita lihat. Ya, kita lihat Hamparan Perak ini ada di SMK SEK Huda gitu. Nah, ini ada NISN-nya satu dan yang kosong seperti itu. Jadi mungkin itu cara Bapak Ibu nanti mengecek kondisi sekolahnya apakah ada residu dan tidak. Karena kemarin waktu coaching kami dapat informasi ada juga pertanyaan sekolah saya residu enggak kan itu. Jadi cara Bapak Ibu memantau seperti itu, melihat seperti itu ya. Kemudian untuk residu terkait identitas kependudukan juga seperti itu Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu lihat juga ada di fitur residu kependudukan. Ini muncul juga Bapak Ibu, sama prosesnya. Kita cek di pilih Kementerian Kemendikbud, kemudian pilih eh, jenjangnya adalah Dikmen, kemudian eh, pilih bentuknya SMK, kemudian baru kita ini klik terapkan seperti itu. Jadi ini muncul juga Bapak Ibu. Contoh tadi Sumatera Utara juga kita ambil contoh, atau yang lain lah kita ambil contoh, misalkan yang ini Maluku misal kayak gitu ya. Kita ambil contoh ini Maluku Utara, Maluku lah contoh hari ini kita ambil Maluku karena Maluku yang kita undang sebenarnya di surat. Nah, ini contoh Maluku ini yang paling banyak, misalkan di sini Kota Ambon misal kayak gitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu lihat nih residu datanya. Misalkan sekolah kita adanya di mana? Di Sirimau misal kayak gitu ya. Nah, ini muncul Bapak Ibu kondisi residu kita. Ini kalau yang SMK 1 Ambon kita lihat ini sudah tuntas Bapak Ibu ya residu datanya. Begitu juga SMK SAL Watan Ambon ini sudah tuntas, sehingga kalau kondisi sudah seperti ini Bapak Ibu sudah bisa nih mengajukan eh, pengajuan SPTJM nanti seperti itu. Tapi yang masalah ini kita lihat SMK Muhammadiyah Ambon ini masih ada residu di nama tempat tanggal lahir anaknya, ini masih ada. Jadi dari 110 siswanya Bapak Ibu yang lulus di tahun ini masih ada satu ini. Ada satu anak kita yang masih terkendala dengan residu data. Jadi ini mungkin hal seperti ini Bapak Ibu nanti yang perlu menjadi catatan. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mencari informasi terkait bagaimana proses-proses penyelesaiannya, nah, di sini ini ada Bapak Ibu. Contoh di sini Bapak Ibu ingin melihat eh, bagaimana penyelesaian untuk residu nomor induk siswa nasional yang ganda. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Kita lihat di sini sebentar. Nah, ini adalah buku panduan yang ada di fitur dashboardnya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa memberikan informasi juga bagi Bapak Ibu terkait dengan penyelesaian data itu, penyelesaian data. Jadi di sini kalau kasusnya adalah untuk nomor nomor induk siswa nasional yang digunakan lebih dari dua peserta didik, prosedurnya kayak gini Bapak Ibu ya. Ada panduannya, ada buku panduannya. Nah, di sini misalnya nanti aparatur Dapodik membuka laman verbal PD gitu. Nah, gitu. Kemudian klik menu residu, nah, periksa nomor induk siswa nasional deteksi ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Ada NPSN, ada NISN dan NIK seperti itu. Jadi untuk prosesnya Bapak Ibu ini bisa melalui WLT juga. Jadi hari ini juga ada layanan WLT Bapak Ibu ya, WLT di Kemendikbud Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau seandainya mencari karena terlalu rame ini di eh, di coaching ya, kita pengennya dicari alternatif yang lain. Silakan nanti. Ini kalau di WLT, seingat saya sebentar. Masih ini ya, masih terkait dengan penyelesaian residu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan memiliki pilihan-pilihan nanti seperti itu terkait dengan masalah-masalah yang ada.
Jadi ini Bapak Ibu ya, kalau seandainya ada Bapak Ibu yang pengen eh, berkonsultasi bisa juga melalui WLT nanti Bapak Ibu. Ini WLT Kemendidasmen. Ini hari Kamis sampai Jumat. Nah, jadi eh, Jumat itu sampai dengan pukul 15 ya. Silakan nanti Bapak Ibu daftarnya melalui ringkas.kemendikbud.go.id ya, daftar ke WLT nanti. Nah, ini ada jam layanannya Bapak Ibu ya. Di sini apakah terkait dengan nomor pokok sekolah nasional, nomor induk siswa nasional, atau yang lain-lain nanti seperti itu. Jadi memang kita membuka bermacam pilihan Bapak Ibu, opsi nanti seperti itu. Eh, Mungkin itu Bapak Ibu penguatan informasi saja bagi saya dari saya. Silakan nanti Bapak Ibu kalau ingin berkonsultasi lebih lanjut nanti melalui tim fasil yang ada di masing-masing breakout room Bapak Ibu seperti itu. Kemudian eh, kalau tadi kita cerita masalah dashboard Bapak Ibu ya, ini di tahap persiapan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki eh, sudah tidak memiliki residu data, silakan nanti Bapak Ibu masuk ke aplikasi manajemen ijazah seperti itu. Ini yang kita lihat. Silakan nanti Bapak Ibu di tiap-tiap sekolah itu sudah memiliki akun pengelolanya Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu menyesuaikan nanti dengan akunnya masing-masing seperti itu. Nah, ini. Misalkan kita ambil contoh ini adalah SMK Pariwisata ya, ini contoh Ibu ya. Ini saya hari ini mengambil peran sebagai sekolah Bapak Ibu. Jadi di sini di fitur-fiturnya ada Bapak Ibu ya. Ada fitur-fiturnya, ada beranda Bapak Ibu, ada beranda. Jadi ini kalau kita lihat ini saya sekarang ini berperan sebagai ini contoh saja Bapak Ibu SMK Pariwisata Eka Widya Semara seperti itu ya. Jadi di tas penggunanya ini bisa dilihat Bapak Ibu ya. Misalkan 3 peserta didik teridentifikasi residu no DNS, belum terdata sebagai DNS untuk penerbitan ijazah. Nah, jadi ini di fitur ini muncul Bapak Ibu ya. Kondisi kita saat ini misalnya untuk sekolah kita akan muncul nih 23 peserta didik belum proses penetapan kelulusan. Nah, jadi nanti kalau kasus seperti ini silakan Bapak Ibu nanti kelulusan untuk 23 anak seperti itu. Kemudian untuk 3 anak yang memiliki residu ini pastikan nanti datanya sudah dituntaskan Bapak Ibu seperti itu. Ini terkait dengan daftar kepala sekolah, ini juga ada informasinya, namanya, ya. Kemudian jadwal Bapak Ibu. Nah, ini jadwal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu ya. Untuk tanggal-tanggalnya, ini mulainya kemarin dari tanggal 5 Mei sampai ke 27 Mei Bapak Ibu, 27 Mei. Nah, ini. Ini prosesnya kita seharusnya sekarang ini sudah ke ini Bapak Ibu ya, unggah SPTJE, unggah penetapan kelulusan sampai ke persetujuan SPTJM ini dibatasi sampai dengan 27 Mei seperti itu. Kemudian di bagian fitur manajemen ijazah ini ada DNS Bapak Ibu, fitur daftar nominasi sementara. Di sini ada valid DNS, ada penetapan kelulusan, unggah SK penetapan kelulusan dan pembuatan SPTJM seperti itu. Itu Bapak Ibu kalau proses selanjutnya. Baik, mungkin untuk informasi lebih lengkap nanti kalau terkait dengan residu data, silahkan Bapak Ibu berkonsultasi dengan Pak Aja dan Bu Nurhayati nanti di breakout room 1 dan 2. Fokus terkait dengan residu data Bapak Ibu ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak. Saya mau bertanya Pak. Halo Pak. Iya Pak, silakan Pak. Selamat pagi Pak. Iya Pak. Ya, saya dari sekolah SMK Swasta Bakti Luhur Pak. Nah, yang saya tanyakan Pak, ada siswa kami sekitar 2 orang yang masih residu. Nah, siswa tersebut tidak mengikuti ujian kemarin Pak. Sudah nggak sekolah dari bulan Pak. Februari kemarin. Halo Pak. Nah,
ada siswa kami Iya Pak. Pak Ah, ada siswa kami sekitar 2 orang lagi yang masih residu Pak. Nah, keterangan siswa tersebut tidak mengikuti ujian kemarin Pak. iya Pak. Halo Pak. Iya, saya bisa dengar suara Pak. Silakan. Nah, siswa kami Pak ada sekitar 2 orang lagi yang masih residu Pak. Jadi siswa yang bersangkutan tidak mengikuti ujian kemarin itu Pak. Dan kemudian mereka itu sudah dari bulan Februari nggak sekolah Pak. Jadi mohon solusinya bagaimana dengan hal itu Pak? Iya Pak, jadi di proses ini Pak, di tahapan penetapan kelulusan, berarti itu anak itu nanti tidak ditetap dicentang tidak lulus nanti Pak ya, centang tidak lulus. Kemudian untuk pengajuan SPTJM penerbitan nomor seri ijazah, berarti nanti dikurangin 2 Pak, seperti itu. Nah, Bapak sudah punya akunnya kan? Sudah punya akun untuk sekolah? Belum Pak, belum. Oh lah. Berarti yang ini akunnya siapa Pak yang punya akunnya? Yang mana ini? Akun pengelola ijazahnya Pak untuk satuan pendidikan kan punya ya Pak? Sudah diajukan belum? Sudah ada. Kalau sudah ya prosesnya seperti itu Pak. Berarti nanti untuk kami itu penetapan Pak. Nah, Mas itu tidak muncul Pak. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Halo, Pak. Pak di tempat saya nih yang ini kendalanya ya. Agak terputus-putus, gimana? Masalahnya Pak, siswa yang masuk itu tidak belum masuk di apa itu Pak, di form ijazah itu masih di verbal. Jadi itu masalahnya Pak. Jadi nggak bisa kami memastikan bahwa dia bisa lulus. Jadi posisinya masih residu Pak. Iya, jadi ini status sekolah Bapak residu data juga berarti ya? Halo Pak? Sekolah saya masih ini Pak. Masih residu datanya? Iya. Ya kalau masih residu Pak, saran saya itu selesaikan dulu residunya Pak. Makanya hari ini kita undang Bapak juga untuk ikut coaching ini sebenarnya itu Pak, menyampaikan residunya di mana. Kalau terkait residunya di nomor induk siswa nasionalnya, silakan nanti ajukan perbaikan. Ini kan kita fasilitasi dengan adanya Pusdatin. Silakan Bapak Ibu nanti menyampaikan ini masalahnya di mana, seperti itu. Kalau terkait dengan masalahnya Pak, masalah residu ini Pak, siswa yang bersangkutan itu tidak mengikuti ujian Pak. Jadi makanya kami nggak perbaiki residunya. Saya ingin pastikan dulu ini status sekolah Bapak sekarang ini sudah bersih residu datanya di dashboard atau gimana Pak? Belum, masih 2 orang lagi Pak. Iya, kalau belum tuntaskan dulu Pak residunya itu. Tapi kalau nyangkutnya karena 2 anak yang tidak lulus tadi, tapi ini status anaknya belum dikeluarkan Pak ya dari sekolah Pak ya? Belum Pak, belum. Karena dia kemarin itu berhenti dari sekolah itu Pak bulan Februari. Iya Pak, kalau saran saya itu aja Pak. Yang residu data ini dituntaskan dulu. Residunya di mana? Misalkan terkait dengan NISN. Ini residunya masalahnya apa? Masalah tempat tanggal lahirnya Pak di Dukcapil. Udah diperbaiki belum Pak? Nah, jadi kami susahnya Pak, kan kami konfirmasi juga yang bersangkutan. Tidak mungkinlah kami yang datang ke Dukcapil kan Pak. Sementara yang bersangkutan itu kemarin tidak mengikuti ujian Pak. Itu salahnya. Atau nanti Bapak coba konsul ke Bu Nur ya atau Pak Ajar ya. Kalau kondisi seperti itu ya. Kalau menurut saya gimana ya? Nanti kami bermasalah juga Pak kalau misalnya kami
panggil untuk perbaiki data kan, nanti dianggap mereka itu lulus. Mereka menuntut kami lagi pula, itu masalahnya. Makanya kami juga ini, karena tidak juga keterangan dari siswa tersebut, tuanya pun tidak mau ini. Di SK penetapan kelulusan mereka kan nggak lulus Halo, berarti Pak. Pak ya? Nah, mereka belum masuk di situ, Pak, karena masih dulu. Iya Masih di Pak, jadi verbal ini Pak yang mereka, perlu Pak, kita masih di pertegas verbal Pak. PD, belum muncul mereka di ijazah. Iya, jadi gini. Yang pertama mungkin kalau dari saya sarannya residu data ini memang harus dituntaskan gitu ya. Dituntaskan. Iya. Untuk yang 2 orang itu Pak, opsinya kalau memang mereka nggak mau ya nanti dibantu oleh sekolah Pak gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan SK penetapan kelulusan Pak, sebenarnya tidak ada kaitan nanti residu dengan SK penetapan kelulusan gitu. Jadi kalau misalnya ada anak kita yang memiliki residu kemudian tidak diluluskan juga tidak boleh Pak gitu. Nah itu Pak. Kemudian kalau yang apalagi tadi itu terkait dengan yang tidak lulus Pak, berarti nanti di proses penerbitan SPTJM oleh sekolah menyesuaikan nanti Pak gitu. Jadi yang dinyatakan diterbitkan SPTJM itu hanya yang lulus nanti. Misalkan ada sekolah Bapak punya siswa 30, tidak lulus 2, berarti yang mengajukan SPTJM cuma 28 orang Pak, seperti itu. Iya, Pak, itu kan kemarin sudah kami sudah jumlah siswa kami itu kan 52 orang, Pak. Nah, yang muncul itu hanya 50 orang, Pak, di ijazah itu. Nah, yang 2 orang yang masih residu belum masuk mereka di situ, Pak. Pak Hendra, mohon izin saya potong sebentar, Bapak, mohon maaf. Belum Ini muncul nama Ya, mereka. silakan Pak. Bapak dari SMK swasta mana tadi? Bakti Luhur ya? Saya menjelaskan sedikit sebentar ini, mumpung semua juga banyak semuanya ya, teman-teman juga yang lain dari SMK yang lain. Untuk penetapan kelulusan di ijazah, kalau memang ditemukan masih residunya diselesaikan terlebih dahulu. Jangan teman-teman merasa aman, datanya sudah tidak ada yang tidak valid, semuanya valid, dicek lebih lanjut. Jangan sampai kejadian kayak kemarin ada beberapa yang nomor seri ijazahnya sudah keluar, tapi ada data yang masih residu. Dan di manajemen ijazah itu bisa menentukan mana yang lulus, mana yang tidak. Kalau sekarang posisinya anak ini kelas 1, kelas 2-nya sekolah, kenapa kelas 3-nya tiba-tiba nggak mau ikut ujian dan harus dikeluarkan dari Dapodiknya? Alasannya karena apa? Dan itu harus dikoordinasikan dengan dinas pendidikannya. Jangan tiba-tiba kita merasa anak ini lepas begitu saja dari sekolah. Kalaupun nanti urusannya dia tidak mengerjakan atau tidak membantu sekolah untuk perbaikan data dukcapilnya, dipastikan kembali kondisinya. Sekolah pun bisa membantu, misalkan seperti itu, membantu untuk melakukan perbaikan datanya ke dukcapil. Tetapi bisa kita ingatkan kembali kepada orang tuanya untuk menyelesaikan perbaikan data identitas di dukcapilnya. Kan melalui penerbitan NISN tingkat lanjut, tinggal di approve mungkin ini Bu. Ya, sudah diajukan ya Pak? Ya sudah Bu. NPSN-nya berapa Pak? 5021 5021 9592. 9592. Ya. Saya cek dulu ya Pak. Kapan Pak ngajuinnya? Ngajuinnya ada yang tanggal 8, ada yang tanggal 7, ada yang tanggal kelas 12. 15. Iya, ada yang kelas 11 juga Bu. Oh, kalau yang kelas 11 memang belum diproses ya Pak. Oh begitu. Kami melakukan proses untuk yang kelas 12 dulu. Oh begitu. Baik. Iya. Baik, terima Ini kasih, masih Bu. di bawah kelas 12 kan ya? Semua? Ya betul. Oh ya. Jadi ditunggu aja ya Pak kalau yang di bawah kelas 12. Oke, siap Bu. Kalau Oke. begitu terima kasih Iya, Bu. ini saya catat NPSN-nya. Siap. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Izin Bu Rohayati, saya lanjut ya Bu. Monggo Mbak. Atas nama Zikri Mihadinal Ulah. Iya. Silakan Bapak. Begini Bu, kasusnya hampir sama mungkin semacam yang tadi yang pertama itu.
Jadi di ijazah, di kakak sama akte itu tidak sinkron semuanya. Katanya pas waktu ke Disduk itu harus sidang terlebih dahulu. Itu Bu, semisalnya ini nggak mencapai deadline untuk pengerjaannya, apakah nanti ada pengerjaan ulang Bu yang ketinggalan itu? Sementara ini belum update, belum upload SPTJM. Ya, tadi jawabannya sama yang tadi ya Pak. Ditunggu sampai ya paling nggak minggu depan.